Ruku dan sujud seperti Ini yang kita pasang katakan yang tadi. ukuran Tapi juga 10 termasuk dari sisi mili bagaimana kita melihat taburnya. kesalahan dan kemungkaran yang ada di depan kita. dimensi dinabo. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ganti Untuk lebih menyelami tabur ini. tema ini. Ini biar gampang kita Di bolongin sini dulu kita guys. menyatakan Jadi nggak terlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kesalahan. Terlebih dahulu kita ingin menundukkan pastikan apa yang kita maksudkan dulu. dengan kesalahan. Apa yang dimaksud dengan Dicabut kemungkaran? stop kontaknya. Oke, kita buka. Kemungkaran dan kesalahan yang dimaksud kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah bukan hanya dosa. Ketika kita lihat di hadapan kita seseorang syaribul khamar, seseorang minum khamar, berjudi, seorang wanita membuka auratnya, bukan kemungkaran dan maksiat dari sisi maksiat ini yang kita maksudkan. Bukan hanya ini yang kita maksudkan, kacamata masker. tapi sebagaimana yang kita maksudkan dari kesalahan adalah perbuatan maksiat, perbuatan kesalahan dari sisi kemaksiatan dan dosa. Termasuk juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari sisi ibadah ketika seseorang menyimpang dari sunnah, yaitu bid'ah. Sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah juga bagian dari kesalahan yang akan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ukuran paling gede. Bagaimana kita melihat Putar. apa yang dikatakan dengan kesalahan ini? Yang tadi telah kita gambarkan bahwasanya kesalahan yang kita maksudkan bukan hanya dari sisi maksiat, tapi semua kesalahan. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira bentuk dari kemaksiatan dan kesalahan tersebut? Apa bentuk dari kesalahan dan kemungkaran yang nanti akan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya? Pastikan kokoh. Apakah Ya, kita colokin lagi. yang dimaksud dengan kesalahan, bagaimana kita melihat ini suatu kesalahan? Bagaimana kita memandang bahwasanya hal itu adalah suatu kemungkaran? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebatilan dan kemungkaran tersebut adalah apa yang menurut Al-Quran dan Sunnah adalah kebatilan. Bukan kebatilan menurut akal kita. Ya, sama guys. Bukanlah kesalahan yang kita maksudkan, kesalahan yang kita pandang itu adalah kesalahan antara kita dengan orang yang lain. Kebatilan dan kemungkaran bukan kemungkaran yang bersumber dari kedongkolan dan ketidaksenangan kita dengan orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, tapi kesalahan, kemungkaran, apakah berbentuk kemaksiatan ataupun berbentuk bid'ah, adalah sesuatu yang salah menurut dasar agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini perlu kita garis bawahi. Karena kadang-kadang menyikapi suatu kemungkaran, ada celah bagi syaitan yang menggerogoti hati kita, Sekarang kita pasang. sehingga kita menuding suatu kesalahan, mengatakan ini adalah suatu kesalahan, tapi ternyata hal itu terdorong karena sempitnya hati kita, karena ketidaksenangan kita kepada orang yang melakukan tersebut. Apakah itu iri, na'udzubillah min dzalik? Ataukah itu kedengkian di dalam diri kita, yang kalau kita menyikapinya,
itu adalah suatu kesalahan, berarti kita lebih salah dari kesalahan yang kita pandang. Ini yang mestinya kita tanamkan. Dan ini tidak ada seorang pun di antara kita sekarang yang dia berada di level aman tentang poin ini. Apakah dia seorang ustaz? Ataukah dia seorang alumni Jamiah Islamiyah? Belum tentu kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia seorang yang senior di dalam dakwah? Syaitannya senior juga. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kesalahan yang kita maksudkan adalah kesalahan yang menurut salah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan lebih rinci kita lihat di dalam kaidah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya, yang berdasarkan riwayat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, para meletakkan kaidah-kaidah yang insya Allah bisa kita jadikan cerminan tolak ukur di dalam bagaimana kita menyikapinya. Maka yang terpenting kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemungkaran adalah kemungkaran yang terlihat, itu adalah satu kemungkaran menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bukan kemungkaran yang tercipta atau ditumbuhkan dari kedengkian, dari rasa tidak senang, dari rasa hasad, dendam, dengki. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gorong-gorong besar, sehingga syaitan bisa menyuntikkan syubhat ke dalam diri seorang mukmin. Bahkan ini telah pernah terjadi dalam sejarah Islam. Perjalanan hidup kaum muslimin, bagaimana orang-orang Khawarij larut dalam cara seperti ini, sehingga para ulama mengatakan kalimatu haq yuradu bihal batil. Mereka menyuarakan kalimat yang hak, tetapi maksudnya adalah kebatilan. Mereka menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, inil hukmu illa lillah. Mereka jadikan ini sebagai semboyan bahwasanya penetapan hukum itu hanyalah sehingga mereka memandang apa yang dilakukan oleh Khalifatul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mempertemukan antara dua kubu yang berseteru. Mereka anggap ini adalah satu kemungkaran. Mereka pandang ini adalah satu kebatilan yang harusnya mereka cegah, yang harusnya mereka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bab ini. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini yang berjalan, ketika ini yang mendorong mereka, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamriquna minad din. Mereka melenceng dari agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika kita berhadapan dengan mereka, bunuh mereka. Kemungkaran yang lebih besar. Atau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti seseorang moyang dari orang-orang Khawarij ketika mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Dia menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan marah serta mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adillah wahai Muhammad, adillah wahai Muhammad." Kenapa dia menyuarakan ini? Dia ingin menegakkan, mengibarkan bendera amar ma'ruf nahi munkar, karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah satu kemungkaran. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah dari riwayat ini bahwasanya ketika seseorang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, jangan sampai
sampai dia tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan kemungkaran yang lebih besar, dengan kemungkaran yang dia lakukan. Kemungkaran yang kita maksudkan dari sisi kesalahan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan. Pastikan lurus guys. Sejujurnya inilah yang kadang-kadang Oke, yang kedua. menghambat orang-orang yang seharusnya bisa kita rangkul, bisa kita berbimbingan hangat dengan dia di dalam meniti hidayah ini. Namun kita tinggalkan.